Satu keluarga yang terdiri dari ayah dan kedua anaknya telah dibunuh. Polisi mencurigai anak tertua yang masih SD. Polisi lalu menginterogasi si anak dengan mesin pendeteksi kebohongan. Dia menjawab semua pertanyaan polisi dengan santai dan alat tersebut tidak mendeteksi adanya kebohongan. Lalu polisi pun melepaskan anak ini. Di depan kantor polisi, si anak berkata, "Tuhan tidak pernah menjawab doaku." Kemudian si anak tumbuh dewasa dan menjadi seorang pembunuh. Pembunuhan pertamanya dilakukannya di klub tinju Seok Jindong. Korbannya adalah seorang pelatih tinju. Tubuhnya dibakar parah dan setelah kejadian ini, pembunuhan pun terus berlanjut. Seorang wanita turun dari bus. Hari sudah malam dan sedang hujan. Nampak di pemberhentian bus seorang pria menunggu lalu membuntutinya. Lalu di perjalanan pulang, wanita ini pun dibunuh. Keesokan harinya, detektif Gomochi sedang mengejar seorang penjahat. Gomochi adalah putra kedua dari orang tua yang dibunuh oleh Han Seo-jun pada 25 tahun yang lalu. Mengetahui ada kejadian pembunuhan yang lain, ia pun bergegas ke lokasi. Di lokasi, Mochi tampak terhuyung-huyung karena pengaruh alkohol. Melihat itu, detektif yang bertanggung jawab terhadap kasus ini meminta Mochi untuk meninggalkan tempat kejadian. Apalagi ini bukanlah kasus Mochi. Gomochi bertanggung jawab terhadap kasus pelatih tinju yang terbakar. Dan menurut Mochi, pembunuhan wanita dengan kasus yang ditanganinya adalah orang yang sama. Keesokan harinya, Gomochi pergi ke penjara untuk menemui Han Seo-jun si pemburu kepala. Gomochi berniat untuk membalaskan dendamnya dengan membunuh Han Seo-jun di depan anaknya. Han Seo-jun berkata bahwa dia tidak mempunyai anak karena istrinya telah membunuh anak mereka. Lalu Mochi memberitahukannya bahwa dia pernah bertemu dengan istri dan anaknya. Hal ini tentu saja membawa harapan bagi Han Seo-jun. Han Seo-jun lalu kembali ke sel. Kemudian dia meminta utas benang ke penjaga penjara yang bernama Nachikok. Tetapi Chikok tidak mau memberikannya. Lalu Chikok menemui teman-temannya Jung Barum dan Kodongko yang sedang mempersiapkan pertunjukan untuk menghibur narapidana. Jung Barum yang diperankan oleh Lee Sung-gi adalah seorang polisi yang baik hati. Jung Barum dan Kodongko menjadi sukarelawan di acara itu, dan mereka juga datang bersama pendeta yang bernama Go Muwon. Muwon adalah kakak Mochi yang ternyata masih hidup. Di tempat lain, seorang produser yang bernama Chai Honju sedang berusaha membujuk Go Mochi untuk memberitahukannya tentang perkembangan kasus pelatih tinju yang terbakar. Gomochi dengan berat hati menceritakan kronologi pembunuhan wanita yang baru terjadi dan pelatih tinju yang terbakar yang menurut Mochi dilakukan oleh orang yang sama. Karena jari tengah si wanita dan si pelatih tersebut sama-sama menunjuk ke sebuah salib dan menurut Mochi, pelaku menggunakan jari tengah untuk memaki salib itu. Gomochi juga berpendapat bahwa kedua kasus tersebut dilakukan oleh seorang psikopat yang berbahaya. Orang-orang seperti ini menganggap pembunuhan sebagai perburuan. Pelaku juga mengetahui anatomi manusia dengan sangat baik. Kembali ke pertunjukan Jung Barum. Jung Barum lalu menunjukkan trik sulap. Ia memasukkan seorang tahanan ke dalam kotak dan menunjukkan sulap menghilang. Pada saat membuka kotak itu, Jung Barum terkejut melihat temannya Nachikok berlumuran darah berada di dalam kotak tersebut. Dan cuma si headhunter Han Seo-jun yang bisa melakukan pertolongan pertama. Kemudian Jung Barum dan Dongko bergegas ke rumah sakit dengan membawa jari Chikok. Selama menunggu, baru melihat seorang dokter yang sedang berbicara kepada pasien agar jika mau bunuh diri, potong lebih dalam lagi ke lengan tangan. Melihat itu, Barum ingin menegur dokter ini. Tetapi Dongko lebih dulu memarahi dokter yang bernama Dr. Sung Yohan. Dia adalah ahli bedah muda yang berpengalaman. Ternyata, pelaku yang membunuh Nachikok terluka parah adalah narapidana pengikut Han Seo-jun. Oh Bongi, seorang siswa SMA sedang pulang sekolah. Mendengar suara petir, dia segera menghubungi neneknya untuk menjemputnya. Tetapi sang nenek tidak kunjung datang. Bongi pun akhirnya melanjutkan perjalanan pulang. Namun saat peristiwa di masa lalu muncul di dalam pikirannya, seorang pria dari belakang meraih bahu Bongi. Ternyata pria itu adalah Jung Barum. Barum sudah mengenal Bongi yang tinggal bersama neneknya. Usai dua pembunuhan itu, pembunuhan lainnya pun terjadi.
Gomochi buru-buru menuju ke kebun anggur. Seorang wanita tergantung di tengah rumah plastik penuh dengan buah anggur. Wanita ini memakai sepasang sarung tangan, cincin, dan sepasang sepatu yang hilang dari 3 tubuh korban sebelumnya. Dan ternyata juga ada jam tangan Nachikok terpasang di tangan wanita tersebut. Saat Gomochi menarik tangan wanita itu dari mulutnya, terlihat jari tengah ditekuk dan di langit-langit mulutnya terdapat tanda salib. Lalu Gomochi mendapat pesan dari si pembunuh. Bingo, detektif Gomochi. Alasan deduktif besar. Aku harap kamu menyukai hadiah yang aku persiapkan. Sementara itu di penjara, Han Sojun dikunjungi oleh Dr. Sun Yohan. Han Sojun berkata, aku penasaran bagaimana anakku tumbuh. Lalu di akhir cerita, narasi seorang anak mengatakan, ibu berkata, ada anak lain yang memiliki gen monster. Aku selalu bertanya-tanya, apa yang terjadi pada anak itu? Apakah dia menjadi predator sepertiku? Atau apakah dia menjadi normal tidak sepertiku?